Sebelum saksikan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, ada raja yang bernama Sungging Prabangkara. Ia memiliki anak perempuan yang diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat cantik. Pangeran dan bangsawan ingin memperistri Dayang Sumbi. Namun semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi, karena mereka yang ditolak pinangannya saling berperang sendiri untuk merebutkan dirinya. Dayang Sumbi yang sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran dan raja bangsawan ditolaknya saling melakukan peperangan. Ia pun memohon kepada Raja Sungging Prabangkara untuk mengasingkan diri. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh anjing jantan yang bernama Si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Alhasil ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, dia akan kujadikan saudara. Disangka Si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan Si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberi nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian terlewati. Sangkuriang tumbuh menjadi seseorang pemuda yang tampan wajahnya dan gagah. Tubuhnya kuat dan kekar. Sakti Mandraguna, anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil, Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh Si Tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa Si Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari Sangkuriang dengan ditemani Si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari kijang, karena ibunya sangat ingin memakan hati kijang. Setelah beberapa saat di dalam hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang memerintahkan Si Tumang untuk mengejar kijang itu. Sangat aneh, Si Tumang yang biasanya penurut ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang menjadi marah. Katanya, "Jika engkau tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu," ancam Sangkuriang. Seakan tidak dipedulikannya Si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh Si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawa pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati Si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka tak berpikiran amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang. Ketika tahu hati yang dimakan adalah hati Si Tumang, dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya ibunya lebih menyayangi Si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa pamit kepada Dayang Sumbi, ibunya, Sangkuriang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sangkuriang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi.
Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang yang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari ia telah kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ia temui di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda yang gagah sakti itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun Sang Kuryang telah dibudakkan hawa nafsu, tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Ia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Tantang Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam, ucap Dayang Sumbi. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Baiklah, akan aku penuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali ia menebang pohon besar untuk dibuatnya menjadi perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu kemudian hari menjelma menjadi gunung burangrang. Begitu pula tunggal pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat menjadi sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus yang untuk membantu mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Ia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Ia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan buih rangrang atau kain putih dan hasil tenunan. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu yang masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaan membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Ia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia banyak waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sangyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkan ke arah timur yang kemudian menjelma menjadi gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahan, Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang dibuatnya hingga melempar jauh dan
terlungkup. Menjelmanya perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Tangkuban Perahu. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Ia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang di alam gaib. Terima kasih yang udah nonton videonya. Thanks for watching.